Apakah di booster ini dalam rangka untuk melawan Delta atau Omicron? Apakah belum cukup itu yang 2 kali itu? Begini Bang, booster itu dianggap begini, mengulang, merangsang kembali untuk timbulnya imunitas Bang. Ya, jadi saya begini, saya pakai Sinovac 1 dan 2, itu imunitas saya 6.000. Saya pergi ke lab periksa 6.000 cuma. Setelah saya dapat boosternya, itu Moderna, itu naik dia Bang, jadi 20.000 Bang. Iya, tinggi Bang. Jadi setelah saya ukur kembali 1 bulan setelah dilakukan Moderna, stabil ya Bang. 20 ribuan gitu. Jadi berarti saya berkeyakinan ini bagus gitu. Hanya kan kadang-kadang orang kan banyak kali ceritanya Bang di masyarakat. Dapat Moderna yang ginilah, yang gitulah. Itu semua kan di mindset otak kita itu. Kalau demam, tetapnya demam kita divaksin. Anak-anak diimunisasi pun demamnya itu. Merengek-rengeknya dia 2-3 hari. Kenapa kita yang dewasa ini nggak bisa bertahan kan gitu. Ini kan sempat kesiar, oh dapat Moderna, siapa itu malah begini. Nggak ada itu Bang. Memang booster itu mana harus lebih kita bagus? jalani. Harus demam atau tidak demam? Sebenarnya demam lah Bang. Berarti ada penolakan. Masuk barang itu kan ditolak dia. Kan itu. Kenalan orang itu, jumpa orang itu di dalam, ketawa-ketawa kan gitu. Itu. Pantas saya mau kasih semangat untuk Pak Ishari. Dia itu 2 kali, 1-2 itu Pfizer. Kemarin saya dengar berita, kalau Pfizer booster yang ketiga, wah aman dari Omicron. Barangkali itu apanya. Saya juga Sinovac, bukan karena Pfizer. Makanya begitu ada katanya booster, kuliah dulu. Ternyata di booster itu ada juga Pfizer. Nah, itu udah paten udah itu. Jadi gini, sekarang aku dengar informasi nih bahwa booster itu lebih diutamakan untuk tenaga medis ya, tenaga dokter dan apa. Sementara kalau masyarakat tuh berbayar, apa benar itu? Nah, itu politis juga udah. Ya, kalau itu artinya enggak, tapi sebenarnya yang katanya itu yang lalu. Yang terbaru aku baru baca bahwa ini sekarang harus booster lagi. Oke lah, no problem. Asal itu bisa menguatkan diri kita, karena kita kan tidak menolak juga. Ya. Setahu saya sampai sekarang soal vaksinasi belum ada yang berbayar. Itu yang setahu saya. Saya baca per 1 Januari 2022 itu akan diberlakukan berbayar. Untuk kepada orang yang yang BPJS yang ditanggung pemerintah tuh, sama yang tidak ditanggung mandiri. Yang mandiri itu harus berbayar. Nah, cuman sampai hari ini belum tahu berapa juga bayarannya. Mana tahu si Pantas tuh. Dia pokoknya kan dia terima aja kan gitu. Perkara berapa harganya kan tak mungkin Pantas bisa tahu itu. Karena dia apanya. Cuman begini Pantas. Aku mau tahu nih kan dulu. Tadi kan kita ketahui bahwa Omicron Delta ini tidak punya gejala. Ya kan begitu. Nah, untuk preventif kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita selalu harus melakukan PCR atau swab atau apa atau gimana? Saya rasa juga, Bang. Asal prokesnya berjalan. Kadang-kadang gini, Bang, prokes yang kurang kulihat di kita ini adalah prokes di rumah. Ya kan? Kita pulang dari mall, masuk ke rumah. Nah, ini yang kurang kita, Bang. Di luar pakai masker sih oke, jaga jarak sih oke. Tapi kan di mall atau di luar itu kan tak tahu kita terbawa angin virus itu kan. Ya. Lengket dia di baju kita. Kita bawa ke rumah. Itu makanya kalau kami di rumah ini Bang, begitu pulang, gerasi di bawah itu udah ditukar itu. Jadi tempat buka baju, ganti baju kita. Sterilisasi. Ya, sterilisasi di rumah. Ganti baju Bang. ada juga usaha pemerintah. Ini sekarang kan banyak juga masker-masker yang dijual yang murah-murah tuh 13.000 perak 1 box. Aku malah khawatir itu cuma hanya penutup mulut aja nih itu. Sementara masker, karena aku juga jual masker. Masker itu mahal, 135.000 1 box. Ini 13.000 kan 10 kali lipat. Tapi masker yang aku punya itu virusnya bisa mati di situ. Jadi artinya gini, masker itu sekarang orang berpakai lah semua. Tapi kan nggak jaminan yang kayak tadi itu kan, menumpuk semua virus itu, bahkan ada yang kehirup ke dalam. Iya Bang. Tapi tadi sorry dulu Bang. Aku menunggu Pantas tadi menjawab pertanyaan Bang Halis. Aku menunggu apakah yang pertama harus kita lakukan adalah mempertinggi daya tahan tubuh kita. Ya. Jadi begini Bang, ini kan COVID nih mengajari kita hidup sehat nih. Ya, kan? Cuci tangan, masker. Satu Bang, jam tidur. Jam tidur ya. Kalau selama ini masih mahasiswa, Pak, tenang aja lah, 1 jam mau ujian,
baru pergi tidur sebentar bang. Nah, sekarang nggak boleh kan? Itulah Seharian. yang cukuplah yang tidurnya. Nah, jadi ini bang, ini aku kasih tips sedikit ya. Pulang ke rumah, baju yang kita pakai dari luar itu kita tukar. Jangan dibawa itu ke dalam rumah. Oke? Sampai kita di dalam mandi. Nah, ini dia, mandi, bersih. Jangan pulang dari mall, dikinting-kinting Jeko tuh, dibawa ke rumah, ke dalam. Nah, Ini dia. nasihat Pak Dokter ini persis seperti awak sakit di rumah sakit. Suruh makan Iya. ayam direbus. Bagaimana? Awak biasa makan sambal pedas. Itu ya. Nah, jadi ganti baju, mandi. Mandi Ya, kita yang penting bersih. Itu aja. Baru salin baju, barulah kita berbaur di rumah. Itu satu bang, di rumah. Di luar itu tolonglah kalau kita pergi itu agak dikantongilah masker serap. Pakai. Kenapa? Masker serap bang. Kita jumpa sama kawan, bercerita, kecak-kecak ketawa. Keluar ludah kena ke masker itu kan udah basah dia kan. Udah ada pintu untuk masuk. Nah, ini dia udah ada pintunya masuk, kita slow aja. Nah, yang berikutnya yang haruslah diganti itu bang. Yang kenapa dulu menjadi persoalan? Yang paling tinggi kan ini penularannya di tempat orang meninggal bang. Karena dia nangis, buka masker, basah maskernya, dipakai lagi, tak ada masker serap. Nah ini dia dulu jadi persoalan. Nah, jadi masker itu tolong. Kalau pakai masker biasa itu cukuplah bang. Kalau kita bergaul di luar itu cukuplah 3 jam itu. Habis itu kita buang ke yang lain. Ya, oke, kalau itu berarti ada beda ya, masker yang tembus yang sehat ya, memenuhi syarat. Yang tidak tembus air kan ada juga. Ya nggak bisa lah kita bilang bang. Pak Pantas, ya bang. Saya baca buku pengalaman seabad yang lalu, flu Spanyol, 4 tahun baru bisa menyesuaikan dalam kehidupan manusia. Kira-kira kalau sekarang ini COVID-19 ini menurut Bapak, bacaan Bapak, pengetahuan Bapak, kira-kira sampai kapan? Ini apa ilmiah? Kan ini baru masuk tahun kedua loh. Muncul lagi Omikron. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bapak? Itulah dia Pak. Makanya Bang, yang diminta itu sama kita prokes. Itu cuma penangkalnya. Okay. Kalau berlangsung ini Bang. Tak tahu kita ini Bang. Tak tahu kita ini. Kenapa? Ada sifat latah dari kita kan. PPKM tingkat 1 semua bebas. Nah, yang paling menyedihkan Bang, kalau saya tengok orang yang kadang-kadang kita miris, masker itu dibikin di dagu, dibikin di leher. Padahal lehernya kan nggak dimaskari waktu dia pergi keluar rumah. Ya kan diturunkan sini. Ada lagi yang dibikin masker itu digantung di baju. Itu nggak model namanya. Kalau memang niatan kita mau pergi mau pergi kita makan ke restoran atau ke mall, tolonglah setelah dibuka masker yang kita pakai itu makan, kita laplah mulut kita pakai tisu basah, gantilah masker yang baru. Itu Bang baru ini. Nah, makanya saya Bang bukan itulah. Tapi belum terjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya menurut Bapak, bacaan Bapak, persepsi Bapak, feeling Bapak, kira-kira panjang ini Bang, panjang. Karena ada muncul Omikron lagi. Habis ini nanti sedang ada lagi saya dengar-dengar GL4. Aku belum baca itu apa itu GL4. Kata orang Cina itu lebih ngeri katanya. Nah, belum ku baca Bang, belum ku baca. Makanya panjang Bang. Ini kan sudah 2 tahun kita ini begini-begini. Iya. Nah, kalau menurut para ahli flu Spanyol itu 4 tahun. Menurut Bapak kira-kira? Bisa kita seperti itu, bisa. Bisa, bisa Bang. Sama lah kita kalau bisa. Begitu, ya. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Kita lalai lagi lah prokes ini, Bang. Itu saya bilang digantunglah namanya masker di dada kayak kayak gantung kacamata, Bang. Itu kan nggak sopan itu. Nggak sopan itu. Kalau sebenarnya kalau belum kenyang itu belum berhenti virusnya. Masih mesti ada yang dulu baru berhenti dia. Tapi begini, ini kan kalau kita tengok di Medan lah katakan, kita kan orang Medan ya Pantas. Apakah ini kurang sosialisasi ataukah mereka sudah melupakan kejadian lalu? Ya, bagaimana sekarang orang begitu lasaknya. Ya, pergi ke tempat wisata, pergi ke mall, pergi ke kafe. Emak-emak udah kembali kepada kegiatan semula, arisan apa semua. Sudah lagi, tidak ada lagi pakai masker. Walaupun seperti kata apa tadi, masker digantung saja. Ataupun sudah dibawa dari
Atau mau foto aja baru pakai masker. Nah, sampai di sana udah pada buka semua kan begitu. Ini harusnya kan Pantas ini kan harusnya lebih menggelorakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ini, bukan menakut-nakuti tapi mengingatkan. Pakai media saya saja boleh. Karena gini bang, masyarakat kita ini kayak gini bang, kalau kita mau mundur lagi ke belakang, kita ini terlalu lama dijajah bang. Ya, kuncinya di situ satu bang, tinggal 50 tahun kita di bawah tempurung. Begitu lepasnya begini, happy katanya, harus di launching ya. Nah, itu dia bang. Jadi memang bang, pengaruh perilaku kita yang salah. Perilaku kita yang salah. Ya. Dan Mbak Pantas supaya tahu, per minggu ini baru ada vaksin di kampung saya di Sidimpuan. Nah, itu sementara awal sudah mau nunggu ke booster. Itu pun karena tentara polisi turun sama pemerintah daerah. Macam mana kita bilang bang? Kalau tak serentak dilakukan, sama aja tidak. Ngerti lah kita sendiri situ bang. Gak usah kita kupas tuh bang. Kalau kampung saya itu di daerah Bapak, di Sumut. Makanya pak, kalau semua bang sekali serentak, aman kita. Kalau itu, kalau persoalan itu biar Jaya aja nanti yang mengumpulkannya. Lah, Bang Jayanya di Batang Toru waktu itu bilang tidak percaya kok. Bagaimana? Kan dia mengambil sampelnya kan di kampung dia, ya kan di kota dia. Alis, hidup nih harus ada 3 I bang. Idealis, ilmiah, istiqomah. Kalian 3 itu dibilang orang idiot. Ada 4. Bukan idiot katanya bang, orang kuno, zaman dulu itu. Iya itu harus kita jaga, harus tahu kita menempatkan yang mana dia. Tapi itu betul itu kata Pantas. Kalau sekaligus kita mati semua kuman. Cuman kasihan pula kalau mati dia kan. Gimana? Aku ya paling ingat Jaya. Aku suruh kali tadi itu dengan cerita kau yang pertama tadi itu. Berhenti merokok katanya. Karena kawan-kawan udah tak merokok lagi kan atau sudah out dia kan gitu. Aku pun mau berhenti merokok lah nanti. Karena aku mau kawan Pantas. Jangan sampai aku menghadap Pantas nanti kan gitu. Tapi memang Pak Pantas berat. Saya menghadapi di kampung saya datang ke sana, saya menghadapi tokoh-tokohnya, kelompok intelektualnya sendiri juga susah untuk dihadapi. Ya, aku buka sedikit bang ya. Ya. Saya Zoom di bulan Juli. Bulan Juli itu lagi naiknya COVID. Zoom dengan orang di kampung. Apa katanya? Di saat yang ngomong itu bang, yang nanya itu doktorandus bla bla bla, master sosiologi. Kalau tadi tamatan SD aku bisa terima. Apa pertanyaannya? Apa rupanya COVID itu? Ya, aku berapa kali pergi ke Medan naik bus, nggak kena aku katanya. Ini kan runyam kita bang. Iya. Dia doktorandus master loh. Iya. Anak SD aku bisa kutok kepalanya. Sebagai yang udah intelektual dia berani bilang apa rupanya COVID. Aku pergi ke Medan naik bus. Pulang balik aku, nggak ada apa-apa. Aman gak aku pakai masker katanya. Inilah disiarkannya didengar orang kampung bang. Iya. Awak pun tak sedap dengarnya. Iya. Akhirnya apa aku bilang? Udahlah kita tutuplah Zoom ini, nggak ada gunanya aku bilang. Iya. Capek aku. Iya bang, bubui mulut cerita kita tentang COVID, tentang ini. Alasan dia begitu. Dia doktorandus bla bla bla, master sosiologi. Nah kalau tadi yang nanya itu tukang becak tak sekolah, oke. Segitulah cetek pengetahuan. Iya, saya tahu. Itu sama juga Bang Halis itu. Ada dokter mengingatkan dia, tak usah merokok, nanti tanya, kau belum lahir aku udah merokok. Sekarang kalau itu kan pribadi bang, ini kan awam nih bang. Kadang-kadang ini bang. Pantas gini, ada banyak juga sikap orang ini yang penting beda. Tapi Bang Halis bukan begitu Pak Idrus, enggak lah. Memang dia ada dari kalau Bang Halis tuh pakai justifikasi dia, dari pembenaran dia. Iya. Ya. Sri Mulyani pun dibantahnya. Dasar lagi. Sama Sri Mulyani lebih dia bilang gitu bang. Recok kali kau. Aku udah lama merokok. Udah merokok kamu belum lahir katanya. Udah membantah tapi dalam angka. Pantas.
kita kembali kepada masalah ini kan perlu untuk pengetahuan ya. Iya. Artinya dengan tadi dikatakan kembali saya dengan varian-varian baru nih tadi, tentu ada gejala-gejala utama kan begitu. Ya, kalau dikatakan sama atau identik dengan flu, ya kan gitu. Tentu ada sedikit yang membuatkan, kan kalau dulu kan orang takut kita batuk, aja takut orang kiri kanan sebelah kan gitu. Ya. Sekarang kan kayaknya itu sudah lagi menjadi persoalan, mau batuk kau mau apa semua tak ada masalah lagi sekarang ini. Tentu ada yang untuk diketahui oleh pribadi-pribadi, gejala apa yang paling utama gitu, Bung Pantas. Ini Bang, ini kan kalau yang belakangan ini kita lihat Omikron ini kan gejalanya itu ringan. Ringan, kemudian ini Bang, itu makanya saya bilang virus ini sulit kita ngadapinya Bang. Tipunya tinggi Bang, tipunya cukup tinggi Bang. Orang rasa capek. Ya kan ini salah satu tanda-tanda lelah. Capek kali aku, iyalah aku tadi ngajar pula 3 les. Kan capek kita kan. Aku tadi pula jalan ke sana capek. Ini bisa menjadi tanda-tanda. Dan yang saya baca, sering pula ini timbul malam. Makin tak yakin orangnya capek, aku tidur katanya. Padahal sebenarnya sudah barang itu mulai menggerogoti dia.